Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mar'il jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi littafaqquhi fid dini man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi ahmaduhu wa ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Marilah kita senantiasa berusaha dan belajar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa bersyukur kepadanya, mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang nikmat itu sebenarnya tidak terhingga dan tidak terhitung sama sekali, dan tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, dari nikmat yang pernah kita memintanya dan memohonnya, ataupun nikmat-nikmat yang Allah memberikannya kepada kita tanpa kita memohon sedikit pun. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang bersyukur, dan termasuk juga kita bisa duduk di malam hari ini menghadiri majelis ini. Ini semata-mata adalah berkat taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya juga berusaha mensyukuri nikmat ini. Karena ini sebenarnya nikmat belajar, kemauan belajar, kemudahan dan dibukakan hati untuk belajar. Ini betul-betul nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang. Uh, Maka tidak heran ketika Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikannya faham akan perkara agamanya. Maka betul-betul ini adalah nikmat yang diberikan Allah tidak kepada setiap orang. Semoga Allah melanggengkan nikmat ini kepada kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita untuk mensyukuri. Kita niatkan duduk kita di malam hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan juga untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Umat sekalian, malam hari ini insya Allah kita akan berusaha melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana di pertemuan yang lalu kemarin kita masih di pembahasan pembatal-pembatal puasa, ya kan Ibu sekalian ya? Wafaqqanallahu jami'an. Yang mana kita menyebutkan di halaman 11, di sana ada 11 pembatal puasa. Dan dari 11 pembatal puasa, sampai pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 pembatal, atau mungkin baru kita membahas 3 pembatal saja, ya kan Ibu sekalian? Wafaqqanallahu jami'an. Maka malam hari ini insya Allah kita akan berusaha membahas pembatal-pembatal berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dari pembatal keempat, yaitu khurujul mani bi mubasyaratin bisyahwah. Dan nanti insya Allah jika ada waktu tersisa, dan insya Allah cukup, kita akan membahas pembatal yang kelima, keenam, dan ketujuh.
yaitu gila, pingsan, dan mabuk, karena sebenarnya tiga hal itu sebab pembatalnya sama, yaitu karena hilang akal. Sedangkan kalau misalkan nanti masih ada waktu lagi, insya Allah kita akan membahas pembatal-pembatal berikutnya, yaitu murtad, haid, nifas, dan melahirkan. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Kita langsung masuk ke pembatal yang keempat, umat sekalian. Baik. Pembatal keempat, yaitu khurujul maniyyi bimubasyaratin bisyahwah. Namun sebelumnya umat sekalian, saya juga sampaikan seperti halnya kemarin, saya juga sampaikan maaf. Saya minta maaf kalau misalkan nanti di pembahasan ini ada istilah atau penyampaian yang mungkin agak sensitif. Karena bagaimanapun juga kita harus memahaminya supaya amalan kita selamat dan sah. Wafaqanallahu jami'an. Khurujul maniyyi bimubasyaratin bisyahwah. Kalau kita terjemahkan istilah ini, khurujul mani artinya adalah keluarnya mani. Bimubasyaratin, mubasyarah itu artinya adalah sentuhan kulit dengan kulit. Kemudian syahwah itu sudah menjadi bahasa kita, syahwat. Jadi kalau diterjemahkan dari awal, khurujul mani bimubasyaratin bisyahwah adalah keluarnya mani karena sebab sentuhan kulit dengan kulit yang disertai dengan syahwat. Namun, insya Allah nanti kita akan bahas dan jelaskan umat sekalian mana kondisi-kondisi keluar mani yang membatalkan puasa secara mutlak tanpa rincian kondisi. Mana yang membatalkan jika karena syahwat atau membatalkan secara mutlak. Mana yang membatalkan dengan sentuhan, mana yang membatalkan secara mutlak. Subhanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan juga kita juga perlu memahami umat sekalian bahasanya pembatal yang keempat ini bukan pembatal yang ketiga kemarin. Pembatal yang ketiga kemarin adalah jima. Dan kita sebutkan dan jelaskan kemarin maksudnya jima, yaitu kondisi jima secara mutlak, atau kondisi bersenggama secara mutlak, baik itu keluar mani maupun tidak. Sedangkan di sini, yang kita bahas adalah keluarnya mani, bukan karena sebab jima. Ini kita usahakan ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Maka kita bahas sekarang uh, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan keluar mani yang membatalkan puasa. Kita sebutkan di sana ada dua keterangan di awal. Yang pertama, afṭara bihi sha'imu bisyarut ma'a ta'ammudi wal 'ilmi bit-tahrimi wal ikhtiyar. Pembatal yang keempat ini menjadi pembatal puasa dengan syarat. Jadi ada syaratnya, bukan membatalkan secara mutlak, tidak. Tapi ada syaratnya. Dan syaratnya ini hampir sama seperti syarat pada pembatal-pembatal sebelumnya, yaitu at-ta'ammud wal ilmu bitahrim wal ikhtiyar. At-ta'ammud itu maksudnya sengaja, al ilmu bitahrim mengetahui bahwasanya hal tersebut diharamkan, dan al ikhtiyar karena kemauan sendiri. Nah, jadi pembatal keempat ini menjadi pembatal puasa jika terjadinya disertai dengan kesengajaan, tahu akan keharamannya, dan atas kemauannya sendiri. Dengan kata lain bisa difahami sebaliknya, kalau misalkan hal ini terjadi tanpa kesengajaan, misalnya karena lupa atau memang karena tidak sadar, seperti misalkan dalam keadaan tidur, maka tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau misalkan seseorang mendapatkan uzur karena ketidaktahuannya, seperti orang yang baru masuk Islam, hadits wa ahdin bil Islam, baru sekali masuk Islam sehingga belum sempat untuk
belajar, belum punya waktu untuk belajar. Kemudian kalau misalkan tidak tahu dan melakukan ini berarti tidak membatalkan puasa. Atau misalkan yang mendapatkan uzur karena kejahilannya juga orang yang tinggal di tempat terpencil yang tidak punya akses untuk bertanya atau belajar kepada orang yang bisa mengajarkannya. Subhanallah jami. Sedangkan yang ketiga al-ikhtiyar. Sebaliknya berarti kalau misalkan seseorang melakukan hal yang keempat ini karena paksaan, ancaman orang lain, misalnya kalau misalkan tidak mau melakukan maka akan diancam nyawanya, maka juga tidak membatalkan puasa. Begitu Ibu sekalian ya. Kalau jami'an, insya Allah bisa dipahami maksud saya Ibu sekalian ya. Ya, Ustadz. Nah, berikutnya umat sekalian, di sana kita juga tambahkan keterangan kharaja bil mani al-madhiyu walau an mubasharatin fala yuftiru bihi. Kita sebutkan yang merupakan pembatal keempat ini adalah keluarnya mani. Maka selain mani tidak termasuk di sini. Demikian juga madhi. Madhi itu tidak termasuk di sini. Meskipun jika keluar madhi karena sebab sentuhan, maka tidak membatalkan puasa. Madhi itu biasanya keluar ketika syahwat memuncak. Madhi itu biasanya keluar ketika syahwat memuncak. Namun tidak kalau dari tekstur tidak sepadat, tidak sekental mani. Makanya naam madhi itu hukumnya bukan hukum mani. Kalau mani itu tidak najis, melainkan suci. Naam keluarnya mani itu merupakan hadas besar yang mewajibkan mandi besar atau mandi wajib. Sedangkan madhi itu ketika keluar tidak menyebabkan hadas besar, tapi menyebabkan hadas kecil. Jadi harus wudhu, harus dibersihkan dan harus wudhu. Kenapa harus dibersihkan? Karena najis. Jadi madhi itu seperti kencing hukumnya. Dia najis dan membatalkan wudhu. Begitu Ibu sekalian ya. Kalau sedangkan mani itu keluar itu biasanya disertai dengan dorongan. Sedangkan madhi tidak. Biasanya madhi keluar tanpa terasa. Wafaqanallah jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi, kedua hal ini berbeda. Yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani dengan sengaja, bukan keluar mani. Naam, apakah ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini? Mungkin Ibu sekalian ingat, kita pernah menyebutkan dan mengisyaratkan terkait dengan madi ini apakah membatalkan puasa atau tidak. Di sana ada satu madhab yang berpendapat bahwasanya keluar madi itu membatalkan puasa. Masih ingat umat sekalian madhab apa? Apaan, Ustadz? Ada satu madhab yang berpendapat bahwasanya keluar madi itu membatalkan puasa. Maliki. Madhab Maliki, sahih. Madhab Maliki. Ah, Adapun madhab jumhur, dan dalam madhab jumhur mayoritas dari madhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, madhi itu tidak keluar madhi itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah keluar mani. Namun di dalam madhab Maliki, keluar madhi itu juga membatalkan puasa. Maka kalau misalkan seseorang saat berpuasa dia mengikuti madhab Maliki atau mengikuti pendapatnya Imam Malik, misalnya dalam niatnya, misalnya dalam niatnya dia uh, lupa tidak berniat di malam hari sehingga uh, tidak bisa mengikuti tata cara puasanya di dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan di awal Ramadan sudah berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Uh, karena mengikuti sebagai bentuk kehati-hatian mengikuti pendapatnya Imam Malik. Maka
Di hari dia lupa menghadirkan niat di malam hari, berarti dia puasanya mengikuti mazhabnya Imam Malik. Ya kan Ibu Sunan? Iya. Halo? Nah, Oke. dan saat dia puasanya mengikuti mazhabnya Imam Malik, kalau sampai keluar mandi, maka batal puasanya. Batal puasanya menurut empat mazhab jadinya. Kenapa? Kok batal menurut empat mazhab? Karena dia tidak menghadirkan niat di malam hari dan setelahnya. Maka menurut mazhab jumhur tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Maliki tidak sah juga karena telah Karena keluar keluar mandi. lagi. Iya, iya. Gitu Ibu Sinan ya? Ya, Wafaqanallah. Ustaz. Ya, gitu. Bisa difahami maksud saya Om Ahad? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Masih bingung Ustadz, Bagaimana Om? eh, apaan ya kalau di sini kan keluar madi karena syahwat memuncak. Terus madi itu keluar tanpa terasa. Em, Ya, iya, jadi bingungnya itu kan eh, eh, keluar madi itu karena syahwat memuncak. Kok bisa tidak terasa? Iya, ya keterangannya memang tadi kan madi seperti keluar itu. tanpa terasa gitu. Ya memang Makanya di seperti sini, itu. oh begitu. Gimana jelasinnya Om? Ya memang gitu kan. Ya, ya itulah makanya masih masih bingung gitunya untuk memahaminya. Tapi apa nggak apa-apa, Ya, dilanjut aja. ya kan kenyataannya memang seperti itu. Jadi Jadi mandi itu memang keluarnya itu tidak seperti mani yang dia itu ada dorongan saat keluar. Tidak juga seperti kencing yang terasa kebelet gitu ya. Madi itu biasanya keluar itu langsung basah, eh, me- membasahi saluran keluarnya Hmm. cairan Afwan itu. ya, Afwan Nah, Ustadz. Kalau misalnya ada syahwat memuncak, itu berarti ada feedback ya. Tidak sendiri tiba-tiba gitu mungkin. Kalau menurut saya, kalau memuncak iya, itu kan ada sesuatu gitu. Bingungnya itu iya. kok bisa gitu keluar tanpa Kan terasa. syahwat itu kan pikiran dan perasaan. Syahwat itu kan pikiran Oh. dan perasaan. Ah, sedangkan anatomi tubuh itu berbeda-beda menanggapinya. Hmm. Ketika ketika di awal, ketika di proses awal itu keluar madi. Naam, kalau anda haijani syahwah, ah, kemudian dilanjutkan dengan apa namanya, dengan Astagfirullahaladzim, saya bingung membahasakannya. Jadi kalau ketika awal, awal keluar syahwat itu biasanya keluar madi. Sedangkan kalau Hmm. misalkan hal itu dilanjutkan dan ada hal yang lain, maka bisa keluar mani. Jadi madi itu Hmm. biasanya keluarnya sebelum mani, gitu. Hmm. Namun madi Oke. itu keluarnya tidak terasa. Tidak terasa, memang nggak terasa. Ya, sudah basah gitu aja. Seharusnya ini Tanpa dialami tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Barakallahu hmm, fiik. itu tanpa sentuhan kulit. Ya. Madi itu bisa keluar baik dengan sentuhan maupun tidak. Hmm. Gitu. Ya, Barakallahu insya fiik. Allah Ustadz dipahami Nah, insya Allah. nah, barakallahu Itu fiik. hukumnya apa Ustadz ya? Makruh apa gimana? Karena kan mungkin dia lagi halu apa gitu ya. Apanya Halo. Om? Hukum apa ini Om? Hukum yang keluar itu Ustadz ngaji itu. Apakah mungkin dia halu akhirnya keluar secara tiba-tiba. Hukumnya apa tuh? Makruh apa gimana ya? Puasanya. Kan tadi udah jelas, Maksudnya, tidak membatalkan puasa. nah, Ahmad Maliki menganggap batal. nah. Jadi menurut mazhab Syafi'i Tadi dan mazhab saya jumhur ini itu tidak ke belakang membatalkan. jadi saya nggak tahu Nah, Ustadz. Jadi saya ke Wafaqnallah jalla belakang. saya sallallahu alaihi Nah, nah, menurut mazhab jumhur dan eh, di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur, madhi itu tidak membatalkan puasa.
Yang membatalkan puasa adalah keluar mani, gitu ya, keluar mani. Sedangkan madi tidak membatalkan kecuali di dalam mazhab Maliki. Astagfirullah. Nah, Ustadz. Kita lanjutkan Wahad. Ya sallallahu Semoga bisa difahami maksud saya. Kita usilan ya. Tadi terkait dengan eh, keterangan yang kita sampaikan tadi. Baik, berikutnya umat sekalian, saya minta dan mohon ini diperhatikan betul. Karena setelah ini kita akan membahas pembagian-pembagian kondisi keluarnya mani yang ini butuh perhatian dan konsentrasi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik, di sana kita sebutkan pembagian-pembagian kondisi keluarnya mani dan mana yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Kita sebutkan di sana taqsimu khurujil mani bimubasyarah. Pembagian kondisi keluarnya mani karena sebab sentuhan. Taqamallah jami'an. Maka secara umum kita bagi menjadi dua kondisi terlebih dahulu. Yang pertama, khurujul mani di sini bitalabil khuruj atau bila talabil khuruj. Maksudnya bitalabil khuruj itu adalah keluarnya mani ini memang disertai dengan kesengajaan dan kemauan untuk mengeluarkannya. Sedangkan bila talabil khuruj maksudnya keluarnya mani ini tidak disertai dengan kesengajaan dan kemauan untuk mengeluarkan. Begitu ya Bu Silan ya? Oh ya, saya mungkin ingatkan di awal ini Bu Silan ya. Ini pembahasan ini eh, berlaku untuk laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, Om Hasigan. Baik laki-laki maupun perempuan berlaku di sini. Karena mani itu dimiliki oleh baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya Bu Silan ya? Karena kemarin di kelas sore itu sempat ada yang bertanya, ini kok yang dibahas dari awal sampai akhir kok mani terus nih? Eh, dan karena ternyata beliau bertanya seperti itu, karena beliau mengira mani itu hanya dari wanita, sedangkan laki-laki namanya sperma. Ya semuanya namanya mani. Sperma ya mani itu. Ah, gitu ya Ustaz ya. Wafaqanallah jami'an. Bisa difahami maksud saya, Mahat? Insya Allah Ustadz ya. Ya, Ustadz. Jayid. Jadi kita bagi terlebih dahulu secara umum menjadi dua. Keluarnya mani ini bitalabil khuruj karena unsur kesengajaan dan kemauan untuk mengeluarkannya, atau bila talabil khuruj tidak ada unsur kesengajaan dan kemauan untuk mengeluarkannya. Adapun kalau misalkan keluar mani karena disertai kesengajaan dan kemauan untuk mengeluarkannya, maka hukumnya membatalkan puasa secara mutlak. Ini kalau mengeluarkan mani dengan sengaja, maka membatalkan puasa secara mutlak. Maksudnya secara mutlak bagaimana? Dalam semua kondisi dan dalam bentuk apapun. Kalau mengeluarkan mani, maka membatalkan puasa. Meskipun misalkan sebabnya, sebabnya misalkan entah itu sebabnya haram maupun halal. Sebabnya haram misalkan menggunakan tangannya sendiri. Atau sebabnya halal misalkan uh, dengan bantuan istrinya misalkan seperti itu. Tapi itu terkait dengan sebabnya. Kalau misalkan dilakukan saat berpuasa ya haram. Hukumnya haram. Nah, saya tadi membahas sebabnya. Sebabnya halal atau haram. Tapi kalau dilakukan saat berpuasa, ya itu haram. Akan membatalkan puasa. Gitu istilahnya. Jadi secara mutlak ini membatalkan. Walau bihail, bahkan jika dilakukan tanpa sentuhan kulit dengan kulit. Maksudnya ada penghalang antara kulit dengan kulit. Seperti kain, plastik, atau karet, atau semacamnya. Meskipun itu ada penghalang, kalau dilakukan dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Begitu Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Bisa difahami maksud saya, Mahat?
Iya Ya. Ustaz. Naam. Iya Ustadz. Berikutnya, Yang satu itu apa Ustadz? naam. Bitolabil huruz ya. Naam, bi talabil khuruj dan bila talabil khuruj. Yang kita sebutkan barusan yang bi talabil khuruj. Karena disertai kesengajaan dan keinginan untuk Disengaja. mengeluarkan. Iya. Naam. Bitolabil huruz. Iya Ustadz. Terima kasih. Naam. Ustaz, saya mau Naam. nanya Ustaz. Ustaz boleh nggak? Bagaimana, Om? Kan yang Silakan, Om. yang nggak disengaja itu keluar mani itu ya Ustaz ya. Nah, itu kan itu ya puasanya sah. Tapi kalau hukumnya makruh apa bagaimana Ustaz? Yang mana, Om? Yang katanya keluar mani nggak sengaja. Kan Itu kan belum kita hukumnya bahas, Om. itu kan Yang kan puasanya belum kita sah. bahas, Tapi Om. belum ya. Ya udah. Kan yang kita bahas Afwan barusan Ustaz. yang dengan sengaja. Ya, sallallahu. Kita bahas, Om, ya, untuk yang bila talabil khuruj. Yang keluarnya itu tidak disertai dengan kesengajaan dan keinginan untuk mengeluarkan. Begitu, Ibu sekalian, ya? Baik. Maka untuk yang kedua ini, jika keluar mani tanpa disertai kesengajaan dan kemauan untuk mengeluarkannya, maka kita bagi menjadi dua kondisi. Kita lihat, apakah keluar maninya ini karena sebab sentuhan dengan sesuatu yang normalnya tidak menimbulkan syahwat, atau karena sebab sentuhan dengan sesuatu yang normalnya menimbulkan syahwat. Gitu ya. Kita sebutkan di sana uh, bila talabil khuruj, di sana kita bagi menjadi dua, mimma la tashtahihi at-taba' as-salimah. Dan bersentuhan dengan sesuatu yang normalnya tidak menimbulkan syahwat. Adapun yang berikutnya di sana mimma tashtahihi at-taba' as-salimah. Yang sentuhannya ini dengan sesuatu yang normalnya menimbulkan syahwat. Bisa difahami di sini maksud saya, Umat sekalian, pembagiannya. Jadi kalau misalkan keluarnya ini tanpa kesengajaan dan tanpa kemauan untuk mengeluarkannya, maka kita lihat sebabnya ini bersentuhan dengan sesuatu yang normalnya tidak menimbulkan syahwat, atau bersentuhan dengan sesuatu yang normalnya menimbulkan syahwat. Jadi di sini yang menjadi patokan adalah kondisi normalnya seseorang. Jadi bukan seseorang yang tidak normal, tapi normalnya benda ini menimbulkan syahwat atau tidak, atau orang ini menimbulkan syahwat atau tidak. Gitu istilahnya. Kita bahas kalau misalkan keluar mani tanpa sengaja karena sebab bersentuhan dengan sesuatu yang normalnya tidak menimbulkan syahwat, maka hukumnya bagaimana? La yufṭiru bihi mutlaqan. Tidak membatalkan puasa secara mutlak. Ini kalau apa? Kalau keluarnya tadi tidak disengaja dan sentuhannya dengan sesuatu yang tidak menimbulkan syahwat. Normalnya tidak menimbulkan syahwat. Misalnya orang megang motor misalkan. Atau misalkan megang piring misalkan. Megang meja misalkan. Megang botol misalkan. Atau misalkan menggendong balita misalkan. Itu semuanya itu normalnya tidak menimbulkan syahwat. Ya kan Ibu Sunan? Ya atau ya? Naam. Ya Ustaz. Jadi kalau Itu lihat misalkan wanita cantik Ustaz ya. Tentunya timbulnya keluar dan mani begitu ya. kalau dalam kondisi seperti itu keluar mani tanpa sengaja, jadi memegang sesuatu yang normalnya tidak menimbulkan syahwat, kemudian tidak sengaja keluar mani, maka tidak membatalkan puasa secara mutlak. Begitu usunannya. Bisa difahami maksud saya, Om Ahad? Ya Ustaz. Berikutnya, adapun kalau keluar mani tanpa sengaja, namun disebabkan karena bersentuhan dengan
sesuatu yang normalnya memang menimbulkan syahwat, berarti ini lawan jenis yang sudah balik, sudah dewasa gitu ya Ustaz ya. Nah, kalau misalkan keluar mani tanpa sengaja, tapi karena kalau sebabnya karena bersentuhan dengan lawan jenis yang sudah balik, yang normalnya menimbulkan syahwat, maka kita lihat lagi, terbagi lagi kondisinya apakah yang disentuh ini selain mahram atau yang disentuh ini mahram. Mungkin kita bahasakan secara mudah seperti itu, mahram atau bukan mahram. Nah, sedangkan di kitab di sana kita bahasakan dengan bilam sima yanqudu lamsuhu. Yang sentuhannya itu membatalkan wudhu. Itu bukan mahram, berarti kan ya? Yang sentuhannya membatalkan wudhu itu bukan mahram. Adapun bilam simala yanqudu lamsuhu, jika menyentuh seseorang yang sentuhannya itu tidak menimbulkan yang sentuhannya itu tidak membatalkan wudhu atau mahram istilahnya, mahram. Begitu misalnya. Bingung tidak maksud saya Umat sampai di sini? Halo? Iya, Iya, Ustaz. Ustadz, ya. Nah, jadi Iya, kalau iya misalkan bingung. tidak sengaja, ya bingung. Kalau misalkan keluar mani tanpa sengaja, kalau misalkan keluar mani tanpa sengaja dan sebabnya adalah karena bersentuhan dengan seseorang yang normalnya memang menimbulkan syahwat, maka kita lihat yang disentuh ini mahram atau bukan mahram. Begitu usianya. Halo. Ya, Iya. Ustaz. Nah, Iya, Ustaz. maka di sana kalau kita bahas satu persatu, kalau misalkan yang disentuh bukan mahram. Kalau misalnya yang disentuh bukan mahram, maka kita lihat apakah sentuhannya ini langsung dengan kulit, kulit dengan kulit, atau ada penghalang. Jadi bihail ada penghalang seperti kain atau semacamnya, atau bila hail tanpa penghalang langsung kulit dengan kulit. Bila hail. Hail itu penghalang misalnya. Iya, Nah, kalau misalnya hail. sentuhannya ini sentuhan dengan selain mahram, sentuhan dengan bukan mahram, bihail, bihail dengan adanya penghalang, maka la yuftiru bihi, maka tidak membatalkan puasa. Meskipun sudah keluar mani. Tadi kan keluar maninya tidak disengaja sebab sentuhan dengan seseorang yang memang normalnya menimbulkan syahwat. Nah, kemudian ini bukan mahram. Yang disentuh ini bukan mahram. Maka dilihat, sentuhannya langsung kulit dengan kulit atau ada penghalang seperti kain atau semacamnya. Kalau misalkan ada penghalang, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan sentuhannya langsung kulit dengan kulit, maka aftoro, membatalkan puasa. Begitu usulannya. Bingung tidak? Iya. Ya, Ustaz. Halo? Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Bukan, iya bingung. Nah, Apa Ustadz? Pabelit. ya setelah lamaran. Afwan Ustadz, ini yang dibahas tuh yang bersentuhan, maaf ya, maaf. Apakah menuju spesifik pada alat kelamin atau La. di Yang luar itu? penting kulit dengan kulit. Oh, kulit apa? Seperti konteks pembahasan pembatal wudhu. Pembatal wudhu itu kan yang penting bersentuhan kulit dengan kulit, ya atau ya? Ya. Laki-laki yang bukan dan perempuan, laki-laki perempuan bukan mahram. Nah, itu bersentuhan kulit dengan kulit, maka Kulit. membatalkan wudhu. Nah, Tapi, ya. kulit dong ya, kulit dong ya. Kita di Majelis Mudarasah Bila sempat telah membahas. berurus. Ya. Bila Halo, telah kita. pembagian keluarnya mani Halo. karena sentuhan. Nah, kita di Majelis Mudarasah sempat membahas tentang pembatal wudhu. Nah, di antaranya adalah bersentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Baik. Maka di sana juga pernah kita sampaikan bahwasanya betul-betul di sini maksudnya adalah kulit dan kulit. Kalau misalkan sentuhannya bukan kulit dengan kulit, misalnya yang disentuh adalah rambut atau gigi atau kuku,
maka tidak membatalkan. Ya atau ya, usulan. Ya betul Yang Ustaz. kita bahas di sini juga masih terkait dengan itu. Oh ya, oke oke. Betul-betul kulit dengan kulit. Begitu usulannya. Nah, Ustaz. Ada lagi pertanyaan, Mahat? Tidak, ada? Ustaz. Nah, Iya. maka terakhir di sana masih di keluarnya mani yang tanpa sengaja disebabkan karena bersentuhan kulit dengan kulit atau disebabkan karena sentuhan dengan orang yang normalnya menimbulkan syahwat. Tadi sudah kita bahas yang bukan mahram, sekarang kita bahas yang mahram. Bagaimana kalau keluar mani tanpa sengaja? Karena sebab sentuhan dengan mahram. Maka bagaimana? Maka kita Kalau lihat. Maka kita lihat di sana sentuhannya itu disertai dengan syahwat atau tidak disertai dengan syahwat. Bisyahwah atau bila syahwat. Disertai dengan syahwat atau tidak disertai dengan syahwat. Kalau misalkan memang sentuhannya itu disertai dengan syahwat, maka membatalkan aftor. Karena syahwat itu menunjukkan ada unsur kesengajaan, ya kan Ibu Saudara? Allah jami'an. Ya Ustadz, ya. Sentuhannya. Nah, sedangkan kalau misalkan sentuhan itu tidak disertai dengan syahwat, kemudian tidak sengaja keluar mani, maka la yuftiru bihi wa in anzal. Maka tidak membatalkan puasanya meskipun betul-betul kenyataannya keluar mani. Gitu usahanya. Di sini kita perlu memahami juga terkait dengan istilah mahram, karena kemarin di kelas sore itu juga beberapa ternyata masih belum paham atau masih bingung terkait dengan mahram. Mahram itu apa sih maksudnya? Yang haram untuk Tamam. Naam, sahih. Mahram itu dari kata haram. Yang disebut dengan mahram adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Orang yang tidak boleh kita nikahi itu mahram. Nah, mahram itu ada sebab-sebabnya. Misalkan ada sebab karena nasab, misalkan. Ada juga karena sebab persusuan, misalkan. Nah, atau karena sebab pernikahan, misalkan. Misalkan mertua, nah, itu kan jadi mahram ya, saya. Iya Ustadz. Nah, maka itu adalah mahram. Mahram itu yang haram untuk dinikahi. Sedangkan yang halal untuk dinikahi, maka itu bukan mahram. Bukan mahram. Begitu usulannya. Iya Ustadz. Yang suami istri Sahih. masuknya ke Suami yang istri bagaimana? Suami itu suami ibu-ibu sekalian, bagi ummahat sekalian, suaminya itu mahram atau bukan mahram? bukan lah. Ya orang udah dinikahi kok. Ya udah dinikahi ya. Ya orang udah dinikahi masa dibilang haram? Ya. Jadi mahram. Enggak lah. Orang udah dinikahi kalau haram gimana coba? Ya, itu bukan mahram. Suami istri itu bukan mahram, makanya bisa menikah. Itu urusannya. Inilah kadang-kadang orang kita itu ada kesalahpahaman di sini. Terkadang orang menyangka atau mengira bahwasanya suami atau istri itu bagian dari mahram. Bukan bagian dari mahram. Memang dalam beberapa permasalahan tertentu dihukumi sama seperti mahram, iya. Dalam beberapa permasalahan tertentu, suami atau istri itu dihukumi seperti mahram, itu betul. Tapi suami istri itu bukan mahram, makanya bisa menikah. Begitu Ustaz? Bisa dipahami maksud saya, Umahat? Ya, ya. Nah, seperti sepupu ya Ustaz ya, bukan mahram ya. Sepupu bukan mahram. Sepupu, kalau orang Jawa bilang sepahal. Kalau sepupu.
Ini berarti Pupu kan bahasa Jawa. Paham. iya, nggak setepong sekalian. Ini La ilaha illallah. berarti ini Gimana, Om? Ada pertanyaan, Mas sekalian? Atau kita ulangi sekilas, Mas sekalian, untuk meringkas. Jadi, barusan kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang kondisi-kondisi keluarnya mani. Ya kan, ya, Ustaz ya? Ya. Kondisi-kondisi keluarnya mani karena sebab sentuhan. Maka di sana dibagi secara umum menjadi dua. Keluarnya ini disertai dengan kesengajaan dan keinginan untuk mengeluarkannya, atau tidak ada unsur kesengajaan dan keinginan untuk mengeluarkannya. Kalau keluarnya karena kesengajaan dan kemauan untuk mengeluarkannya, maka membatalkan puasa secara mutlak dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Gitu ya Ustaz ya? Adapun kalau misalkan keluar mani karena sebab sentuhan, tapi tidak disertai dengan kesengajaan dan kemauan untuk mengeluarkannya, maka kita lihat ini bersentuhannya dengan sesuatu yang memang normalnya menimbulkan syahwat atau tidak. Kalau misalkan bersentuhannya dengan sesuatu yang normalnya tidak menimbulkan syahwat, maka tidak membatalkan puasa secara mutlak. Namun, kalau misalkan bersentuhannya dengan seseorang yang normalnya menimbulkan syahwat, maka kita lihat yang disentuh ini selain mahram atau mahram. Kalau selain mahram, maka kita lihat sentuhannya langsung kulit dengan kulit atau ada penghalang. Kalau langsung kulit dengan kulit, maka membatalkan. Kalau ada penghalang, maka tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan bersentuhannya dengan mahram, maka dilihat sentuhannya itu disertai dengan syahwat atau tidak disertai syahwat. Kalau disertai syahwat maka membatalkan, kalau tidak disertai syahwat maka tidak membatalkan. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Ada pertanyaan, Muhammad? Sebelum kita lanjutkan, ada keterangan lagi di sana tambahan? Afwan, Ustadz mau Nah, jadi untuk dalam hal ini istri ya, dia masuknya ke yang mahram apa yang non mahram nih? Yang bukan mahram, yang sentuhannya membatalkan wudhu, kan? Berarti Enggak. harus dilihat dengan syahwat atau tanpa syahwat. Bukan. Afwan Ustadz, maksudnya ini kan yang menjadi pertanyaan kan itu dibagi dua kelompok nih kan ya. Yang mendengar sentuhan itu ada yang non mahram, ada yang mahram ya kan? Ya Ustadz ya? Ya. Nah, yang termasuk bersentuhan dengan non mahram itu adalah pokoknya lawan-lawan jenis semua lah gitu ya Ustadz. Selain mahram gitu. Ya, jadi yang mahram ya semua mahram dengan sebab mahramah apapun. Dan yang selain mahram ya semua yang selain mahram, termasuk suami atau istri. Itu termasuk yang bukan mahram, yang sentuhannya itu membatalkan wudhu, kan gitu kan? Iya, jadi pasangan suami itu masuk. Yang bukan mahram. Oke, ya udah itu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Nah, maka kalau misalkan bersentuhan suami istri, kemudian misalkan tidak sengaja keluar mani, misalkan maka dilihat itu tadi sentuhannya disertai syahwat atau tidak, gitu kan? Ustaz, itu seperti hadis Rasulullah yang katanya bercumbu, berpuasa, tapi ada penghalangnya. Tapi kata Rasul itu yang bagi yang kuat itu gimana Ustaz? Yang mana? Lafaz hadisnya bagaimana? Itu Ustaz yang bercumbu, Rasulullah bercumbu dengan Aisyah dengan penghalang itu belum puasa, tapi kan dia kan menahan, dia tidak menimbulkan syahwat tuh Ustaz. Dia kata Rasulullah itu kan kuat, kalau umatku mungkin tidak kuat. Maksudnya bagaimana itu Ustaz ya? Saya pernah baca Saya hadis tidak itu. tahu hadisnya seperti apa. Saya kira justru itu hadis terkait dengan kondisi haid, bukan puasa. Oh iya ya, lupa. Iya kondisi haid kapan? Iya Ustaz, kondisi haid Ustaz. Iya, bukan puasa. Ya Allah. Wafaqanallah jami'. Ada lagi pertanyaan, Muhammad? Kalau tidak ada pertanyaan, maka di sana masih ada keterangan tambahan sedikit umat sekalian.
Kalau tadi yang kita bahas sejak awal tadi adalah keluar mani karena sebab sentuhan. Bagaimana kalau misalkan keluar mani itu bukan karena sebab sentuhan, tidak ada sentuhan apapun, keluar mani. Maka bagaimana Mas Yadi? Apa hukum? Halo? Kok jadi sepi? Tadi Iya, kerasaan ramai. Ulangi Ustaz pertanyaannya. mani keluar sendiri. Kalau yang kita bahas dari awal tadi kan keluar mani karena sebab sentuhan. Bagaimana kalau misalkan keluar mani bukan disebabkan sentuhan? Tidak ada sentuhan sama sekali. Tapi keluar mani. Bagaimana Tidak hukumnya? batal, Ustadz. Sah Tidak batal puasanya. puasanya. Tidak batal puasanya. Nah, namun di sana ada kondisi-kondisi membatalkan juga. Tapi secara umum tidak membatalkan. Kita baca umum sekalian di sana keterangan di box di sudut di sana. Amma khurujul mani bi ghairi mubashar. Adapun keluar mani tanpa adanya sentuhan. Adapun keluar mani yang disebabkan bukan karena sentuhan, tidak ada sentuhan sama sekali. Seperti apa? Kalihtilam, fala yuftiru bihi. Seperti mimpi. Misalkan seseorang mimpi saat tidur, kemudian bermimpi, kemudian ternyata bangun-bangun, dia mendapati ada mani, keluar mani. Maka apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kalau itu tidak. Jelas, itu semuanya sepakat. Kalau keluar mani saat tidur, maka tidak membatalkan puasa. Begitu sebenarnya. Tapi bagaimana? Ini soal yang lain. Tapi bagaimana kalau misalkan karena melihat atau memikirkan sesuatu, kemudian keluar mani, membatalkan atau tidak? Kalau memikirkan kan disengaja. Kalau yang disengaja itu membatalkan puasa, Ustadz. Tapi kan bukan karena sentuhan. Tapi kan pikirannya sudah kotor. Pikirannya sudah kotor. Jadi begini. Terkait dengan an-nadhar wal fikru, kita baca di sana wa kadza an-nadhar wal fikru in lam tajri 'adatuhu bil inzali bihima wa illa afqara. Maksudnya apa? Adapun terkait dengan melihat atau berpikir, memikirkan sesuatu. Misalkan ketika seseorang melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu, kemudian keluar mani. Bukan sengaja mengeluarkan mani, tapi karena melihat, kemudian atau memikirkan sesuatu, keluar mani. Maka di sini dilihat kondisinya, dibagi lagi menjadi dua. Ada dua kondisi, bisa membatalkan, bisa tidak. Maka dilihat apakah dia memang mempunyai kebiasaan kalau melihat atau memikirkan seperti itu akan keluar mani, atau tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Kalau misalkan tidak memiliki kebiasaan seperti itu, maka tidak membatalkan. Tapi kalau memang dia memiliki kebiasaan saat dia melihat atau memikirkan dia akan keluar mani, maka akan membatalkan puasa. Kalau dia melihat dan memikirkan kemudian keluar mani, sedangkan dia memang kebiasaannya seperti itu, maka itu membatalkan puasa. Bisa dipahami maksud saya, Mas sekalian? Ya, Ustadz bisa. Bisa Kalau Mas diulang, Iya. Ustaz. Maaf, diulang yang mana? yang barusan. Wafaqanallah jami'an. Naam. Terkait dengan melihat dan berpikir. Ini tadi kan kita membahas tentang keluar mani bukan karena sentuhan. Keluar mani bukan karena sentuhan. Maka di sana ada beberapa gambaran. Yang pertama, bermimpi saat tidur. Kalau misalkan karena mimpi saat tidur kemudian bermimpi dan bangun ternyata keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Semuanya sepakat, itu tidak membatalkan puasa. Namun kalau misalkan sebabnya adalah karena melihat atau memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu, kemudian keluar mani, maka dilihat apakah orang ini memiliki kebiasaan kalau melihat atau memikirkan akan keluar mani,
atau tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Kalau memang memiliki kebiasaan saat melihat atau memikirkan sesuatu akan keluar mani, maka itu membatalkan puasa. Keluar maninya membatalkan puasa. Namun kalau misalkan orang ini tidak memiliki kebiasaan saat melihat atau memikirkan sesuatu keluar mani, maka tidak membatalkan puasa kalau tidak memiliki kebiasaan. Gitu Ustaz Nana? Bisa difahami maksud saya? Bisa Ada Ustaz. pertanyaan? Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, Wahad? Cukup Ustadz. Wafaqanallahu jami'an. Dengan ini, Alhamdulillah, berarti kita telah menyelesaikan pembahasan pembatal keempat, umat sekalian, dari pembatal-pembatal puasa. Maka berikutnya, masih sisa waktu cukup banyak, Alhamdulillah, sekitar 20-an menit. Maka kita lanjutkan ke pembatal-pembatal berikutnya. Umat sekalian, di sana ada yang kelima adalah al-junun atau gila, dan yang keenam dan ketujuh itu terkait dengan pingsan dan mabuk. Maka ini kita bahas sekaligus tiga pembatal ini, pembatal ke 5, 6, dan 7, umat sekalian, karena memang berkaitan erat dengan hilang akal. Subhanallah jami. Al-junun atau gila, kemudian as-sukru, pakai sin ya, bukan pakai shin. As-sukru atau mabuk, dan al-ighma atau pingsan. Nah, masing-masing dari sebab ini bisa dikarenakan kesengajaan, bisa juga karena tidak disengaja. Makanya kita tuliskan di sana masing-masing dari al-junun bi ta'addin atau bila ta'addin. Disengaja karena unsur kesengajaannya atau tidak karena unsur kesengajaan. Asukru juga demikian, bita'adin atau bila ta'adin. Al-ighma juga demikian, bita'adin atau bila ta'adin. Karena disengaja atau tanpa sengaja. Gitu sebenarnya. Jadi maksudnya at-ta'addi itu adalah unsur kesengajaan yang juga ada unsur pelanggaran syariat. Gitu sebenarnya. Wafaqanallah jami'an. Jadi kalau misalkan seseorang, misalkan di sini eh, menggunakan obat bius saat sakit atau mau operasi, itu tidak masuk kategori ta'addin, tidak masuk kategori kesengajaan, karena maksudnya ta'addin ini tidak hanya kesengajaan saja, tapi juga ada unsur pelanggaran syariat. Karena kalau sedangkan orang yang operasi itu menggunakan obat bius, itu memang kebutuhannya, memang uzur seperti itu. Jadi meskipun ya dia ada kemauan untuk menggunakannya, tapi tidak ada unsur pelanggaran syariat di sana. Wafaqanallah jami'an. Jadi ta'addin itu, at-ta'addi yaitu gabungan antara dua hal, yaitu kesengajaan dan pelanggaran syariat gitu Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Baik, berikutnya dari sebab-sebab ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama terkait dengan al-ada, maksudnya apakah orang-orang yang mengalami tiga hal ini wajib menunaikan puasa tepat pada waktunya, al-ada itu di hari itu. Kemudian yang kedua, apakah orang-orang yang mengalami tiga hal ini, yaitu gila, mabuk, dan pingsan, apakah puasa mereka sah atau batal? Ibtalu shaumbihi, puasanya batal atau tidak karena sebab tiga hal itu. Sedangkan yang ketiga kita akan membahas al-qadha, maksudnya apakah mereka wajib mengqadha puasanya di hari yang lain setelah Ramadan atau tidak wajib mengqadha. Kita usulannya. Wafaqallahu jami'an. Suara saya kok agak berubah ini. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Baik. Yang pertama al-ada. Apakah orang-orang yang mengalami tiga hal ini, gila, mabuk, atau pingsan, wajib melaksanakan puasa tepat pada waktunya atau tidak?
Maka jawabannya semuanya sama. Tiga-tiganya la yajibu alaihimul ada'u mutlaqan. Semuanya tidak wajib untuk melaksanakan puasa di hari mereka mengalami hal itu. Dan di saat orang gila atau mabuk atau pingsan, maka mereka tidak wajib untuk melaksanakan puasa di hari itu. Kenapa kok tidak wajib? Ini kaitannya dengan syarat wajib yang telah kita bahas sebelumnya. Syarat-syarat wajib diantaranya di sana ada al-aqlu, berakal, ya kan Ibu Senan ya? Sedangkan orang-orang yang mengalami tiga hal ini telah hilang akalnya. Ya, saya. Astagfirullah jami. Halo, masih kalian? Iya, Ustadz. Nah, Astagfirullah jami. Insya Allah bisa difahami, bisa ya? Iya. Nah, berikutnya terkait dengan apakah puasa mereka batal atau tidak. Saat orang gila, mabuk, atau pingsan, apakah puasa mereka batal atau tidak? Maka Batal. kita lihat di sana. Ada yang batal, ada yang tidak. Nah, kita lihat di sana. Kalau gila, maka sudah kita sebutkan di awal, di saat kita membahas syarat wajib dan syarat sah. Kita sebutkan secara sekilas di sana. Bahwasanya, batala bihi shaumu mutlaqan walau lahzatan minan nahar. Batal puasa seseorang karena sebab gila, meskipun gilanya itu hanya lahzah, hanya sesaat saja di siang hari. Kalau meskipun gilanya hanya sesaat saja, misalkan gilanya hanya sejam misalkan, atau gilanya hanya beberapa menit saja bahkan, kemudian dia normal lagi, maka batal puasanya. Sudah. Begitu ya usulannya. Itu kalau karena gila. Bisa difahami maksudnya Wahad? Bisa. Nah, adapun asukru wal ighma, mabuk dan pingsan terkait dengan batal atau tidak puasanya ini sama. Mabuk dan pingsan apa? Maka kita lihat Hilang mabuknya akal, dan pingsan. batal. Tunggu dulu. Ini tidak batal secara mutlak. Untuk mabuk dan pingsan ini tidak batal secara mutlak. Sebagaimana kita juga sempat singgung sekilas ketika membahas syarat sah puasa. Idza ta'adda batala bihi walau lahbatan. Jika pingsannya atau mabuknya karena unsur kesengajaannya dan pelanggaran syariat, maka batal secara mutlak meskipun hanya sesaat. Maka batal puasanya meskipun mabuknya atau pingsannya hanya sesaat. Ini kalau karena unsur kesengajaannya, karena at-ta'addi, karena unsur kesengajaannya dan pelanggaran syariat. Maka membatalkan puasanya meskipun ketidaksadarannya itu hanya sesaat. Begitu usulan. Adapun idza lam yata'adda, kalau misalkan pingsannya atau mabuknya karena tidak sengaja, maka kita lihat apakah mabuk atau pingsannya ini sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau tidak. Idza lam yata'adda batala bihi idza istaghraqa jami'an nahar. Kalau tidak sengaja mabuknya atau pingsannya, maka membatalkan puasa jika tidak sadarnya sepanjang hari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak sadar terus. Namun, kalau misalnya pingsannya atau mabuknya ini tidak disengaja, dan malam harinya sudah berniat untuk berpuasa, dan ada bagian waktu di siang hari dia sadar, meskipun hanya sesaat sadarnya, maka sah puasa. Misalkan dia sadar, misalkan dari pingsannya dia sadar 1 jam kemudian pingsan lagi misalkan. Maka sah puasanya kalau malam harinya sudah berniat untuk berpuasa. Begitu ya usianya. Bingung tidak maksud saya maksud kalian? Tidak, Ustadz, paham. Ada pertanyaan, Mahat? Jadi maksudnya itu Ustadz yang tidak disengaja mabuk dan pingsan,
lalu sadar 1 jam kemudian masih belum waktu buka puasa, dia mabuk lagi, pingsan lagi, terus sadar lagi, misalnya setelah lewat Isya. Nah, itu tadi berarti tidak batal puasanya karena niat lagi Kok puasa. Karena niat lagi? sadar Maksudnya niat lagi dulu. gimana? Ya, Intinya, kalau begitu maksudnya. misalkan pingsannya atau mabuknya itu tidak disengaja, maka kita harus lihat ini eh, tidak sadarnya sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau tidak. Kalau misalkan ada waktu di siang hari dia sadar, maka itu sudah sah puasanya. Kalau sudah berniat di malam hari, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak sadar dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tidak sadar terus, maka tidak sah puasanya, batal puasanya. Meskipun sudah berniat di malam hari. Ya, tapi kalau di pertengahannya sadar dulu misalnya pagi-pagi tuh jam 7 dia mabuk, terus pingsan tanpa disengaja. Jam 2 siang dia sadar Iya, sejenak saya sebutkan tadi Om, yang penting gitu. nggak sepanjang hari. Yang Oh, penting jadi nggak sepanjang. ada Nah, sadarnya. Oh, mau gitu. yang penting ada sadarnya, maka sah puasanya. Meskipun sadarnya misalkan hanya 5 menit, misalkan sadar, atau sadarnya itu misalkan dari mulai terbit fajar, itu nggak sadar sampai menjelang maghrib, misalkan 1/4 jam sebelum maghrib sadar, maka sah puasanya. Iya, iya, paham Ustadz. Nah, Astagfirullahaladzim. Ada lagi pertanyaan? Halo, tidak ada Ustadz. pertanyaan? Nah, Afwan Ustadz, tadi nah, banyak tertinggal. Cuman tadi pas terakhir tertinggal itu di bagian yang mani, Ustadz. nah. Iya. Kalau misalnya dari mimpi gitu gimana Ustadz? Nah, Misalnya tadi terjadinya di siang atau di ya. bagian terakhir di pembatal keempat tadi ya ada keterangan tambahan. Kita sebutkan di sana. Kita buka lagi halamannya. Di sana di bagian pojokan di sana ada box yang garisnya putus-putus. Di sana kita sebutkan amma khurujul mani bi ghairi mubasyarah. Adapun kalau keluar mani tanpa sebab sentuhan. Keluar maninya tidak karena sentuhan. Seperti apa? Kalihtilam. Seperti mimpi misalnya. Saat tidur kemudian bermimpi, fala yuftiru bihi, maka tidak membatalkan puasa. Semuanya sepakat tidak membatalkan puasa kalau karena mimpi. Nah, Ustadz. Adapun kalau misalkan karena melihat atau karena berpikir, maka dilihat tadi apakah memang punya kebiasaan kalau misalkan melihat atau memikirkan sesuatu dia akan keluar mani atau tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Kalau misalkan memiliki kebiasaan saat melihat atau memikirkan keluar mani, maka hal itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak memiliki kebiasaan seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Nah, Ustadz. Gitu. Syukran Ustadz. Maaf. Ada lagi pertanyaan, Mahat? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan, Mahat sekalian. Untuk masalah qadha, apakah mereka wajib mengqadha atau tidak? Apakah mereka wajib mengqadha atau tidak? Maka kita lihat di sana terangannya terkait dengan al-junun, terkait dengan gila, maka dilihat di sini dirinci. Apakah gilanya ini karena unsur kesengajaannya atau tidak? Kalau tadi masalah membatalkan puasa atau tidak, maka kalau gila itu membatalkan puasa secara mutlak tanpa dirinci apakah dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau masalah qadha puasanya, orang gila ini dilihat gilanya karena unsur kesengajaannya atau tidak.
idza ta'adda wajaba alaihi al-qadha. Jika gilanya karena unsur kesengajaannya, maka dia wajib mengqadha saat dia sadar. Namun idza lam yata'adda lam yajib alaihi al-qadha. Jika gilanya tidak karena unsur kesengajaannya, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Gitu usulannya. Kenapa kalau misalkan tidak sengaja tidak wajib mengqadha? Karena memang orang gila itu hilang akal dan mereka memang tidak dibebani syariat. Apalagi kalau di sini karena tidak sengaja, memang bukan apa namanya? Bukan dalam eh, astagfirullah. Jadi bukan eh, di dalam wewenangnya, bukan dalam kudrah dia untuk mengaturnya kalau memang tidak disengaja. Memang di luar batas kemampuannya, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Tapi kalau misalkan karena unsur kesengajaannya, maka ini memang keteledorannya. Dia sengaja sehingga menyebabkan dia tidak bisa menjalankan kewajiban. Maka dia tetap wajib mengqadha saat dia sadar nanti. Gitu usulannya. Bingung tidak maksud saya, Ahmad? Terkait dengan kewajiban mengqadha bagi orang yang gila, ini wajib atau tidak? Maka dilihat dia gilanya karena sengaja atau tidak. Kalau sengaja, maka wajib mengqadha. Kalau tidak, maka tidak wajib mengqadha. Gitu Ibu sekalian? Halo? Ya, Ustaz. Nah, adapun masalah qadha bagi orang yang pingsan dan mabuk, maka yajibu alaihi al-qadha'u mutlaqan wa in lam yata'adda. Orang pingsan dan orang mabuk, kalau puasanya batal, maka wajib mengqadha secara mutlak. Tidak ada rincian apakah sengaja atau tidak. Tadi rincian sengaja atau tidak itu terkait dengan batal atau tidak. Tapi kalau masalah mengqadha, kalau memang batal, ya wajib mengqadha. Gitu usulannya. Itu untuk yang pingsan atau mabuk. Bingung tidak mas sekalian? Hal min soal, ada pertanyaan? Ya Ustaz, paham, insya Allah. Insya Allah paham ya. Mudah-mudahan insya Allah terkait dengan ini. Mungkin kita juga sudah sempat menyebutkan sekilas di awal-awal kita membahas syarat wajib dan syarat sah. Kalau tidak ada pertanyaan, mas sekalian, kita lihat di sana sisa dari pembatal-pembatal puasa. Kita sudah membahas tadi pembatal keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Maka tersisa di sana pembatal ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Pembatal ke-8 adalah riddah, yaitu murtad. Ke-9 yaitu al-hayd. Ke-10 adalah nifas. Dan yang ke-11 adalah al-wiladah atau melahirkan. Terkait dengan riddah, murtad. Maksudnya murtad di sini apa umat sekalian? Maksudnya murtad adalah ketika seseorang melakukan pembatal keislaman. Baik pembatal keislaman dalam bentuk apapun, baik pembatal keislaman dalam bentuk perbuatan atau pembatal keislaman dalam bentuk perkataan atau pembatal keislaman yang merupakan amalan hati, keyakinan. Selama seseorang melakukan pembatal keislaman, maka dia telah murtad. Saat itu juga, meskipun tidak diketahui orang lain dan tidak diumumkan kepada orang lain. Sebenarnya ini sudah terkait dengan pembahasan murtad, ini kaitannya dengan pembahasan akidah, tauhid, dan untuk di majelis mudarasah, kita di awal-awal dahulu kita sudah sempat membahasnya, tentang pembatal-pembatal keislaman. Mungkin umat sekalian nanti bisa memurojaahnya atau mungkin juga semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Saya juga memang ada rencana untuk nanti mengadakan pembelajaran khusus terkait dengan akidah. Nanti ada akidah dasar, ada akidah lanjutan seperti itu. Maka semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan pada kita semua. Baik. Jadi umat sekalian, ketika seseorang melakukan pembatal keislaman, maka dia sudah dihukumi murtad. Detik dia melakukan pembatal,
Misalnya pembatal yang merupakan amalul qalb, yang merupakan amalan hati, misalkan karena keyakinan dia. Jika dia meyakini sesuatu yang menyebutkan dia murtad, atau misalkan ini, mudah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan keistiqomahan dan husnul khatimah. Wal'iyadzubillah. Misalkan seseorang saat berpuasa, kemudian dia di dalam hatinya ingin murtad, misalnya. Maka keinginan dia untuk murtad itu sudah menyebabkan dia murtad. Tanpa dia harus mengungkapkan kepada orang lain dan mengumumkan, memberitahukan kepada orang lain, dia sudah murtad. Maka detik itu juga batal puasanya. Gitu ya usulannya. Maka detik itu juga batal puasanya. Nah, kalau misalkan setelah itu dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, kemudian dia masuk Islam lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, meskipun tidak disaksikan banyak orang misalkan, maka dia wajib mengqadha puasa di hari itu. Begitu ya usulannya. Bisa difahami maksud saya, Mahat? Bisa, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Dan sebagaimana kita sebutkan juga di saat kita membahas syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah, seseorang saat murtad itu tidak sah puasanya. Namun dia tetap berkewajiban untuk menjalankannya. Jadi kalau misalkan dia kembali lagi masuk Islam, maka dia wajib mengqadha puasanya itu. Sebagaimana kita sebutkan barusan. Untuk pembatal berikutnya, umat sekalian, yang ke-9 di sana adalah al-haid dan 10 nifas. Sebenarnya kalau rincian terkait dengan masalah haid dan nifas, kita sudah bahas panjang, lebar, lama sekali. Jumlah pertemuannya cukup lama di saat daurah fikih darah. Kemarin ibu-ibu sana, sebagian ibu-ibu di sini ada yang mengikutinya. Ketika kita membahas daurah fikih darah wanita, itu kita bahas terkait dengan haid, nifas, dan istihadah. Namun sekilas sama sekalian, nanti insya Allah semoga setelah Idul Fitri nanti kita bisa buka lagi untuk fikih darah wanita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Terkait dengan haid, detik saat keluar darah haid, maka saat itu juga batal puasa seorang wanita. Dan kalau misalkan seorang wanita yang dalam kondisi haid memaksakan diri untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Bahkan tidak hanya tidak sah puasanya, bahkan berdosa. Karena haram. Semua ulama bersepakat kalau bahwasanya wanita haid itu haram baginya untuk berpuasa. Kalau seorang wanita haid memaksakan diri untuk berpuasa, maka haram. Maksudnya memaksakan diri untuk berpuasa itu dia menahan diri dari pembatal puasa dengan disertai niat puasa, ibu sekalian. Bukan misalkan ibu-ibu yang misalkan saat haid itu memang tidak makan, tidak minum untuk menghormati dan keluarganya yang lain yang sedang berpuasa. Tapi niatnya bukan puasa, kan? Niatnya bukan puasa. Kalau misalkan hanya sekedar nggak makan, nggak minum saja, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan memang niat untuk berpuasa, maka itu berdosa. Haram hukumnya. Taqnallah jami'an. Terkait dengan haid, umat sekalian, kita telah bahas sebelumnya bahwasanya haid itu masa minimalnya berapa umat sekalian? Masa minimal paling cepat haid itu berapa? 24 jam. Naam, sehari semalam 24 jam. Namun perlu kita pahami maksudnya 24 jam ini bukan berarti 24 jam itu nyambung terus, tidak. Karena kan biasanya kalau misalkan saat haid keluar darah itu bukan berarti keluar darah terus-menerus. Kalau keluar darah terus-menerus itu habis darahnya. Maka maksudnya kalau misalkan haidnya itu terputus-putus, maka maksudnya 24 jam itu kalau di total semuanya
Itu jadi 24 jam. Kalau di total semuanya 24 jam, maka itu darah haid. Kalau misalkan di total semuanya tidak sampai 24 jam, maka itu bukan darah haid, tapi istihadah. Begitu ya sekalian ya. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian masa paling lama haid itu berapa lama? 15 Naam, hari. 15 apa? 15 jam atau 15 15 tahun? hari. 15 hari. Naam. Masa haid paling lama itu adalah 15 hari. Masa haid paling lama adalah 15 hari. Namun yang dialami mayoritas wanita haid itu selama Seminggu. 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari itu yang dialami mayoritas wanita. Nah, kemudian masih terkait dengan haid. Haid itu terkadang bisa terputus-putus. Misalkan hari pertama, kedua, ketiga keluar darah. Namun hari keempat, kelima, keenam tidak keluar darah. Bersih, betul-betul bersih. Namun di hari ketujuh, kedelapan, kesembilan keluar darah lagi. Maka kalau seperti itu bagaimana? Maka selama masih dalam kurun waktu 15 hari, semua itu masih haid. Hari pertama, kedua, ketiga, jelas itu masa haid. Kemudian saat darah terputus, itu juga masa haid. Demikian juga saat keluar darah lagi. Selama masih dalam kurun waktu 15 hari. Maka itu semuanya adalah masa haid. Nah, kalau misalkan saat darah terputus di hari keempat, misalkan di hari keempat itu darah berhenti, betul-betul bersih misalkan, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus tetap sholat dan puasa. Kalau misalkan saat Ramadan, maka tetap harus puasa. Karena tidak tahu apakah akan keluar darah lagi atau tidak. Belum bisa memastikan. Tapi kalau misalkan di hari ketujuh ternyata keluar darah lagi, baru ketahuan. Oh, ternyata sebelum-sebelumnya ini masih masa haid. Begitu usulannya. Berarti kalau misalkan di hari keempat, kelima, keenam kemarin sudah berpuasa, tetap wajib niqobo. Begitu usulannya. Bisa difahami maksud saya, Mahat? Ya, Naam Ustaz. Ustadz. Sebenarnya ini juga kita bahas rinci kemarin di fikih darah wanita. Ada pertanyaan terkait dengan haid, Mahat? Cukup dimengerti. Nah, terkait dengan nifas. Nifas itu apa, Mas sekalian? Kita perlu memahami nifas supaya tidak salah mengamalkan. Darah melahirkan. Setelah Darah melahirkan. melahirkan, memang darah bisa melahirkan, Om. Keluar darah Darah yang rahim. keluar setelah melahirkan. Lah Setelah janin, melahirkan. janin metu. Nah, jadi an-nifas, pengertian an-nifas adalah ad-damul khariju aqibal wiladati ba'da faraghir rahimi minal janin. Nifas itu adalah apa? Nifas itu adalah darah yang keluar pasca melahirkan setelah kosongnya rahim dari janin. Darah yang keluar pasca itu setelah. Darah yang keluar setelah melahirkan dan rahim telah kosong dari janin. Itu istilahnya. Berarti dari pengertian ini kita bisa pahami darah yang keluar sebelum proses persalinan, maka itu bukan darah nifas. Demikian juga darah yang keluar saat proses persalinan, itu juga bukan darah nifas. Demikian juga kalau misalnya ibu yang melahirkan dalam proses persalinan, ternyata bayi yang dikandungnya lebih dari satu, bayinya kembar misalkan, maka darah yang keluar di antara dua bayi itu juga bukan darah nifas. Lalu kapan yang disebut darah nifas? Ketika rahimnya telah kosong dari janin, itu baru darah nifas. Gitu ya misalnya. Bisa difahami maksud saya, Om Mahat? Iya Ustadz. Nah, dan umat sekalian, termasuk dihukumi nifas juga, meskipun kalau yang keluar itu hanya segumpal darah atau segumpal daging yang mana dokter kandungan atau bidan menyatakan bahwasanya itu adalah bakal bayi. Kalau bidan atau dokter kandungan menyatakan
darah yang keluar, gumpalan darah yang keluar atau gumpalan daging yang keluar itu adalah bakal bayi, maka kalau ada darah yang keluar setelah itu juga darah nifas. Begitu ya usulannya. Halo? Nah, Iya Ustadz. kemudian Ummahat sekalian, masa nifas sekarang. Masa nifas paling singkat itu berapa, Ummahat? Saat Saat jam. Saat. sesaat sehari atau Lahzah atau majjah. Masa nifas paling singkat itu hanya keluar sekali saja, sesaat saja. Setelah itu sudah berhenti, bisa seperti itu. Ada wanita yang mengalami seperti itu. Nifasnya hanya sesaat saja. Setelah itu tidak keluar darah sama sekali. Berarti memang sudah selesai nifasnya. Iya. Namun nifas yang paling lama, paling panjang itu berapa lama maksimal nifas? 60 hari. 40 hari 60. 60. gitu. Kalau Masa nifas 10 paling hari. panjang, paling maksimal nifas adalah 60 hari. Jadi selama masih dalam kurun waktu 60 hari, maka itu masih masa nifas. Namun kalau misalnya darahnya tetap keluar lewat dari 60 hari, darahnya masih tetap keluar bersambung, maka itu adalah istihadah yang bersambung dengan nifas. Demikian juga tadi kalau haid itu misalkan lewat 15 hari tetap darahnya keluar, maka itu bukan darah haid lagi, melainkan darah istihadah. Maka kalau saat istihadah, maka tetap wajib sholat dan tetap wajib puasa. Begitu usulannya. Allah jami'an. Namun yang dialami mayoritas wanita, nifasnya berapa lama? Yang dialami mayoritas wanita, masa nifasnya adalah 40 hari. Jadi 40 itu adalah mayoritas yang dialami seorang ibu hamil seorang ibu yang selesai melahirkan. Masa nifas yang paling banyak dialami adalah 40 hari. Paling singkat itu sesaat, paling maksimal adalah 60 hari, dan yang paling uh, banyak dialami adalah 40 hari. Gitu ya. Jadi haid dan nifas itu ada masa minimal, ada masa maksimal, dan masa yang dialami oleh mayoritas wanita. Tadi haid tadi paling singkat 24 jam. Paling panjang 15 hari. Yang dialami mayoritas wanita 6 atau 7 hari. Sedangkan haid paling singkat sesaat. Paling panjang 60 hari. Yang dialami mayoritas wanita 40 hari. Bisa dipahami maksud saya, masih kalian? Nah, Ustaz. Nah, kemudian masih terkait dengan nifas, masih sekalian. Masih terkait dengan nifas. Nifas itu tidak selalu keluar langsung pasca melahirkan. Bisa jadi seorang ibu pasca melahirkan itu tidak keluar darah. Namun beberapa hari kemudian baru keluar darah nifas. Kalau misalkan seperti itu, maka nanti dari mulai masa nifasnya itu dimulai dari pasca melahirkan. Itu sudah masa nifas. Meskipun saat itu belum keluar darah. Jadi meskipun nanti setelah misalkan misal setelah melahirkan, fisiknya kuat, kemudian digunakan untuk berpuasa, ternyata setelah sepekan misalkan keluar darah nifas, maka saat-saat berpuasa tadi, hari-hari dia berpuasa selama sepekan itu nanti tetap harus diqadha. Gitu ya usunannya. Tetap harus diqadha. Karena ternyata masih masa nifas. Seperti haid tadi. Faqnallahu jami'an. Uh, itu kalau masa, oh ya, ini juga nifas itu sebagaimana haid. Haid tadi bisa terputus-putus. Maka nifas juga demikian. Nifas itu juga bisa terputus-putus. Namun kalau misalkan putusnya, jedanya itu tidak sampai 15 hari dan masih dalam kurun waktu 60 hari, jadi masih dalam kurun waktu 60 hari pasca melahirkan. Kemudian ada jeda. Selama jedanya itu tidak sampai 15 hari, maka itu masih darah nifas. Gitu ya, misalnya. Masih masa nifas semuanya, dan darah setelahnya masih darah nifas. Namun kalau misalkan masa jedanya sampai 15 hari, kalau masa jedanya sampai 15 hari, maka darah setelah 15 hari itu adalah darah haid, bukan darah nifas lagi.
Gitu ya usulannya. Bisa difahami maksud saya, Muhammad? Iya, Atau Ustadz. Ustaz. Nah, ini sekilas ini terkait dengan haid dan nifas. Ada pertanyaan, Muhammad? Adapun terakhir di sana, terakhir di sana pembatal yang ke-11 adalah melahirkan. Nah, melahirkan itu juga merupakan pembatal puasa umat sekalian. Maksudnya melahirkan adalah saat janin atau bayi itu keluar. Itu yang apa namanya? Itu yang membatalkan puasa. Saat keluar maka batal puasanya. Kalau sebelum keluar maka tidak batal puasanya seandainya berpuasa. Gitu ya usianya. Ini termasuk keguguran juga ya, Ustaz? Keguguran dalam bentuk apa, Om? Kegugurannya sudah betul-betul dalam bentuk bayi atau gumpalan darah atau gumpalan daging? Kalau kalau yang tadi itu kan apa tadi? Darah apa namanya dihukumi nifas juga meskipun yang keluar adalah darah atau daging yang oleh dokter Nah, dinyatakan batal bayi gitu, Ustaz. Nah, kalau nah, misalnya seperti itu, nah, kalau misalkan apa namanya gumpalan darah atau gumpalan daging seperti itu, maka seharusnya belum disebut melahirkan. Itu sakot namanya. Sakot bukan wiladah. Nah, itu bukan dihukumi wiladah. Karena juga tidak sengaja, biasanya tidak ada unsur mengeluarkan. Kalau misalkan melahirkan kan memang ada usaha untuk mengeluarkan kan ibu saudara. Tapi kalau misalkan sakot seperti gumpalan darah dan gumpalan daging tidak, maka harusnya hukumnya juga berbeda. Allah alam. Karena kenapa sih melahirkan itu dianggap pembatal puasa? Para ulama kita menjelaskan bahwasanya sebenarnya bayi itu adalah maniyun mutajammid, mani yang telah terbentuk gitu. Jadi hukumnya melahirkan itu sama seperti keluar mani. Gitu ya. Tadi kita sudah membahas keluar mani, ya. Jadi keluar mani itu membatalkan kalau kalau apa? Kalau disengaja ya atau ya. Nah, melahirkan itu pasti disengaja. Maka juga membatalkan. Berbeda dengan tadi gumpalan darah atau gumpalan daging. Astagfirullah. Begitu. Ustaz, kalau sesar itu mengeluarkan darah nggak ya sih ya? Nifas, sesar. Maksudnya sesar itu Iya, juga proses persalinan. Sesar itu juga proses persalinan. Juga kalau misalkan setelah sesar itu juga mungkin keluar darah nifas juga. Keluar darah nifas juga meskipun setelah sesar. oh gitu ya Ya kan Ustaz. Bu Anita ya? Ya, keluar. Nah, Mm-mm. karena memang nifas itu bukan kaitannya dengan jalur keluarnya dari mana. Karena memang membersihkan membersihkan sisa-sisa yang ada di dalam kan. Ada lagi pertanyaan Wah? Afwan Ustadz, mengenai haid tadi, kan tadi misalnya keluar haid itu maksimal 15 hari ya. Terus ada darah yang terputus. Kalau misalnya kebiasaan tiap bulannya itu 7 hari, tapi ada 1 bulan yang keluarnya itu lebih dari 7 hari, misalnya 9 hari. Apakah itu masih dihukumi haid apa Haid, gimana? Tapi haid. oh haid. Selama tidak lebih dari 15 hari itu haid. Baik. Nah. Baik Ustaz. Nah, Syukran. afwan. menyambung yang pertanyaan operasi sesar tadi, Ustaz. Bagaimana? Kayaknya saya kok nangkepnya terkait nifasnya ya, Ustaz. Bukan. Jadi pas melahirkannya itu juga
termasuk juga Ustaz, membatalkan puasa juga. Nah, harusnya waktu melahirkan itu juga membatalkan juga. Oh, Nifasnya juga, kalau misalkan nifas juga memang nifas membatalkan juga, dan proses melahirkan itu juga membatalkan juga. oh, nah, Ustaz. Astagfirullah. Ada lagi pertanyaan, Mas? Cukup banyak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf Mas sekalian, ini cukup semalam ini nampaknya seperti sebelumnya. Saya minta maaf, ini selalu offset ini nampaknya Ibu sekalian ya. Saya minta maaf Mas sekalian. Kebanyakan Nggak apa-apa, semangat waktu. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah selalu Allah memberikan taufik susah. kepada kita semua. Alhamdulillah kelar. Alhamdulillah dengan ini kita sudah membahas semua pembatal-pembatal puasa Mas sekalian. Dan insya Allah berarti di pertemuan akan datang kita akan membahas orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan konsekuensi dari masing-masing. Nah, pastinya nanti orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada yang disebabkan udzur, ada yang tidak, kan gitu misalnya. Dan apa konsekuensi dari masing-masing. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Ada pertanyaan sebelum betul-betul kita tutup, Muhammad? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah Amin. selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada Amin. yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita Amin. dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga Amin. terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan Amin. kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Amin Allah ya selalu Allah. melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah Amin. semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, Amin. waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Amin. Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Semoga di sisa bulan Sya'ban ini Allah melimpahkan taufik dan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah juga memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa Amin. bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik. Sehingga kita bisa Amin. maksimal beribadah di dalamnya dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ilmunya Ustaz. وجزاكم الله خيرا.